Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 773. Mendengar ketukan di pintu, Su Chen tidak banyak berpikir dan langsung membuka pintu. Saya menemukan bahwa orang yang berdiri di depan pintu adalah seorang pria parubaya berusia 30-an. Dilihat dari temperamen dan pakaiannya, terlihat jelas bahwa dia berasal dari keluarga kaya. Siapa kamu? Su Chen berbisik. Halo, Tuan Su, nama saya Yang Guangxiu. Saya diutus untuk mencari Anda oleh Tuan muda saya. Tuan muda saya adalah putra tertua dari keluarga Zhou dan orang yang menawar Anda di pelelangan. Yang Guangxiu berkata sambil tersenyum. Lelang sudah selesai, apa yang kamu lakukan di sini? Sejujurnya Tuan Su, Tuan muda saya sangat menghargai karang kelengkeng. Saya tidak tahu apakah Tuan Su bisa menahan rasa sakit dan melepaskan cintanya. Tapi Tuan Su yakinlah bahwa kami mampu membayarnya. 1,5 miliar sebagai kompensasi dan sejumlah tunjangan. Kami tidak akan pernah membiarkan Tuan Su menderita. Harus dikatakan bahwa kondisi yang ditawarkan Zhou Qigang sangat tulus, dan bahkan Su Chen tidak dapat melihat sedikit pun kesombongan. Maaf, saya juga terobsesi dengan longan coral, jadi tidak ada yang perlu saya bicarakan. Silakan kembali. Tuan Su, jangan bicara terlalu banyak. Anda berasal dari pedalaman. Anda mungkin tidak mengetahui situasi di Pulau Hong Kong. Keluarga Zhou ada di Pulau Hong Kong, tetapi keluarga seniman bela diri nomor 1, dalam istilah pedalaman, adalah Pulau Hong Kong. Kaisar Tu, jika Anda menjual bantuan kepada keluarga Zhou melalui masalah ini, saya rasa manfaat yang akan Anda peroleh di masa depan akan jauh lebih besar daripada karang mata naga ini, dan saya harap Tuan Su akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Titik. Yang Guangxiu berkata tanpa putus asa. Apakah kamu ingin aku mengatakannya untuk kedua kalinya? Gelombang dingin keluar dari tubuh Su Chen dan menyelimuti Yang Guangxiu dalam sekejap. Tubuh Yang Guangxiu gemetar, tapi dia masih memiliki keberanian untuk mengatakan. Tuan Su, apakah Anda benar-benar tidak ingin memikirkannya? Jangan pertimbangkan itu. Karena Tuan Su bertekad untuk memenangkan karang mata naga, saya tidak akan berkata apa-apa lagi. Permisi. Yang Guangxiu sangat sopan dan tidak menggunakan kekuatan keluarga Zhou untuk menekan Su Chen. Setelah melihat bahwa dia tidak setuju, dia berbalik dan pergi tanpa bermaksud untuk berbicara lagi. Pada saat ini, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar koridor. Keputusan awal menunjukkan bahwa setidaknya ada 5 atau 6 orang. Su Chen tidak mau repot-repot memperhatikan hal-hal sepele seperti itu. Namun beberapa detik kemudian, Su Chen menemukan bahwa pemilik langkah kaki itu sebenarnya telah berjalan menuju pintu kamarnya. 5 orang datang. Salah satunya sudah berusia lanjut, sekitar 60 tahun, dengan rambut hitam putih, namun berjalan dengan momentum yang bertenaga, tipikal orang yang berhati tua. Tetapi Su Chen mengetahui bahwa lelaki tua ini ada di sini. Dia adalah seorang seniman bela diri, dan kekuatannya telah mencapai tingkat master seni bela diri. Bahkan di Pulau Hong Kong, dia masih menjadi master yang moderat. Di belakang orang tua itu, ada juga 4 pemuda yang mengikutinya. Dilihat dari sikap mereka, keempat orang ini seharusnya seperti pengikut lelaki tua itu dan tidak banyak berguna. Siapa kamu? Su Chen bertanya dengan santai. Kamu pasti Su Chen. Ketika dia berbicara, lelaki tua itu terlihat sangat arogan, seolah bertanya. Saya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari Asosiasi Senjata Ajaib Pulau Hong Kong. Nama saya Zheng Binrong. 4 orang berikut ini adalah murid saya. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan dengan cepat. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan dengan cepat. Aku tidak punya waktu untuk menghiburmu. Nak, apa maksudmu? Beraninya kamu tidak menghormati tuanku. Bersikaplah sombong dan jangan kasar. Kami di sini untuk menangani urusan resmi. Tegur Zheng Binrong. Saya mengerti, Tuan. Setelah mengajar muridnya, Zheng Binrong memandang Su Chen. Tuan Su, kami mengetahui dari rumah lelang gedung New Century bahwa Anda baru saja menghabiskan 2 miliar koin Tiongkok untuk membeli sepotong karang mata naga. Apa yang saya katakan seharusnya benar. Benar. Jawab Su Chen. Satu hal, aku minta maaf untuk memberitahumu. Karang mata naga yang baru saja kamu foto bukanlah senjata ilegal, tapi senjata hantu. Benda pemakaman. Setelah mendengar ucapan tersebut, ekspresi ketiga wanita tersebut menjadi heboh. Meski aku tidak tahu apa itu senjata dunia bawah, tapi dari namanya aku tahu itu bukan hal yang baik. Faktanya, di dunia ini, tidak hanya ada senjata ajaib, tapi juga senjata hantu. Yang disebut senjata hantu, yaitu benda yang digunakan oleh orang mati, digali dari kuburan dan peti mati. Dan mereka ditutupi dengan hantu. Energinya begitu kuat sehingga jika orang normal membawanya, akan ada bencana berdarah dalam waktu 1 bulan. Akan terjadi bencana berdarah. Ketiga wanita itu terkejut. Jika pria bernama Zheng Binrong ini tidak datang tepat waktu, pasti ada yang tidak beres. Penyelenggara pelelangan sangat keji. Dia bahkan berani menipuku, Saudara Chen. Siapa bilang bukan itu masalahnya? Kita harus mendiskusikannya dengan mereka besok. Orang muda ditindas, bukan? Ekspresi Zheng Binrong sangat serius dan dia ingin melanjutkan. Dan tugas utama Asosiasi Senjata Ajaib Pulau Hong Kong adalah mengumpulkan senjata misterius yang tidak diketahui asalnya dan menghancurkannya secara seragam untuk mencegahnya menyebabkan kerugian bagi sebagian besar praktisi. Tuan Zheng, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa karang lengkeng yang dibeli oleh Tuan Su seharga 2 miliar adalah artefak hantu?
Apakah Anda yakin tidak salah? Yang Guangxiu berkata dengan sedikit ketakutan. Tentu saja, saya adalah Presiden Asosiasi Senjata Ajaib Pulau Hong Kong. Saya telah melacak senjata ajaib ini selama setengah tahun, jadi bagaimana saya bisa membuat kesalahan? Ya Tuhan, karena itu senjata hantu, kami tidak menginginkannya. Untungnya Tuan Muda kami tidak memotretnya. Alhamdulillah. Wajah Yang Guangxiu menunjukkan ekspresi selamat dari bencana, dia memandang Su Chen sambil tersenyum dan berkata, Tuan Su, saya benar-benar minta maaf. Keluarga Zhou kami tidak akan lagi berdebat dengan Anda tentang karang mata naga ini. Sebaiknya Anda menyimpannya. Karena kamu tidak mau bertarung, aku akan menyimpannya. Tuan Su, saya rasa Anda salah paham. Karang mata naga ini adalah artefak yang sangat kuat. Kami tidak bisa menyerahkannya kepada Anda. Kami harus mengambilnya kembali dan menghancurkannya bersama-sama. Kami harap Anda dapat bekerja sama. Zheng Binrong berkata dengan serius. Ngomong-ngomong, aku menghabiskan 2 miliar untuk mengambil potongan karang mata naga ini. Jika kamu bilang ingin mengambilnya, lalu siapa yang akan bertanggung jawab atas kerugianku? Su Chen berkata sambil tersenyum. Anda harus berkomunikasi dengan penyelenggara lelang tentang masalah ini, tetapi kami akan berkoordinasi dari tengah dan membiarkan mereka memberikan jawaban yang memuaskan, dan Anda tidak akan menderita kerugian apapun. Maaf, solusi ini tidak meyakinkan saya, jadi sebaiknya Anda mengambilnya kembali. Meskipun itu senjata hantu, saya berencana untuk menyimpannya. Sedangkan untuk keselamatan hidup saya, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Tuan Su, saya hanya bersikap sopan kepada Anda, tidak menawar dengan Anda. Bahkan jika Anda tidak ingin memberikannya kepada Anda, kami harus mengambil potongan karang mata naga ini. Ini adalah aturan artefak ajaib kami asosiasi, dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Kalau begitu aku hanya ingin melanggar peraturanmu hari ini, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bab 774. Nak, apa maksudmu? Zheng Binrong mendengus dingin, kami adalah organisasi resmi yang berafiliasi dengan Pulau Hong Kong. Bahkan jika kami terdaftar di Brigade Pengawal, bukankah Anda pikir Anda bisa tidak mematuhi kami? Aku memberimu waktu 3 detik untuk keluar dari sini. Aku tidak ingin bicara omong kosong padamu. Anak muda, aku tahu kamu masih memiliki kekuatan. Kamu pasti berada di daratan dan berasal dari keluarga superior, tapi ku beritahu, Pulau Hong Kong bukanlah tempat bagimu untuk menjadi liar. Jangan menjadi musuh dari asosiasi senjata ajaib kami, jika tidak, saya tidak akan bisa memakannya sambil berjalan-jalan. Tuan Su, Anda berasal dari daratan, jadi Anda tidak tahu banyak tentang situasi di Pulau Hong Kong. Yang Guangxiu berkata sambil tersenyum, di Pulau Hong Kong kami, asosiasi artefak sihir memiliki status yang tinggi. Saya sarankan Anda mendengarkan Tuan Zheng dan menyerahkan senjata ajaib itu. Jika tidak, keselamatan pribadi Anda akan terpengaruh. Jenis ancaman. Su Chen tersenyum dan berkata, saya harus mengatakan bahwa penampilan Anda sangat indah. Bahkan saya ingin memberi tepuk tangan kepada Anda. Ekspresi Zheng Binrong dan Yang Guangxiu panik, tetapi mereka dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Tuan Su, saya tidak mengerti maksud Anda. Saya tidak mengerti. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk mengatakannya dengan jelas? Ini jelas hanya pertunjukan di depanmu. Yang satu adalah orang baik, yang lain adalah orang jahat, dan mereka bersiap untuk membawa pergi Long Yan Coral. Aku benar. Mendengar ini, Lin Ruohan dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Tidak heran jika kedua orang ini bertemu secara kebetulan. Jelas sekali mencoba mengelabui karang lengkeng itu. Tuan Su, tidak heran Anda begitu murah hati. Anda baru saja mengambil 2 miliar dan menepis karang lengkeng. Anda benar-benar memiliki sesuatu yang unik dalam diri Anda. Saya, yang sangat mengagumi Anda. Jika kamu sudah selesai berbicara omong kosong, kamu boleh pergi. Su Chen berbisik. Haha, Tuan Su, Anda lucu sekali. Kita semua ada di sini, bagaimana kita bisa pergi dengan mudah? Yang Guangxiu berkata dengan muram, awalnya, Tuan Muda saya ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara damai, tetapi Anda sangat tidak tahu malu, jadi Anda tidak dapat menyalahkan kami karena menggunakan kekerasan. Patah. Sebelum Yang Guangxiu menyelesaikan perkataannya, Su Chen maju dan menamparnya. Seteguk besar darah muncrat, dan Yang Guangxiu terbang mundur dan menabrak dinding di belakangnya. Jika Su Chen menggunakan lebih banyak kekuatan, dia bisa menamparkan Yang Guangxiu sampai mati. Beraninya kamu memukulku. Wajah Yang Guangxiu sangat terkejut. Ada begitu banyak orang di sisinya, tapi dia sebenarnya berani mengambil inisiatif. Tuan Zheng, saya bukan tandingannya. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Tidak masalah. Tuan Su, karena kulit Anda telah rusak, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kita. Saya akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung keluarga Zhou hari ini. Zheng Binrong melambaikan tangannya dan berkata kepada murid di belakangnya. Kalian semua mundur sebelum aku terluka. Saya mengerti, Guru. Mulut Yang Guangxiu penuh darah dan dia terus mencibir. Kalau tidak setuju, kamu harus lebih tangguh dari kami. Haha, biar ku beritahu, meskipun kamu setuju untuk menjual karang mata naga kepada kami sekarang, kamu tidak akan bisa lolos. Kematian hari ini. Apakah orang tua ini kartu trufmu? Kamu menganggapnya terlalu tinggi. Kamu Zuzi yang sombong, beraninya kamu meremehkanku. Aku akan memberitahumu hari ini betapa kuatnya ahli seni bela diri itu. Menderita kematian. Desir. Zheng Binrong mengerahkan kekuatan dengan kakinya, dan sosoknya seperti kilat, bergegas menuju Su Chen. Patah. Su Chen mengangkat tangannya dengan ringan, dengan akurat meraih leher Zheng Binrong, dan mengangkatnya dengan kuat.
Kamu berada di levelmu dan kamu masih ingin membunuhku. Bagaimana ini mungkin? Yang Guangxiu dan yang lainnya tercengang. Apa yang terjadi? Zheng Binrong telah mencapai level Wuzong, dan benar-benar ditundukkan olehnya dengan satu gerakan. Jantung Yang Guangxiu berdebar sangat kencang hingga hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Tidak, jangan bunuh aku. Mata Zheng Binrong penuh ketakutan. Kekuatan Su Chen membuatnya merasa ngeri dan luar biasa. Dilihat dari penampilannya, dia baru berusia awal 20-an, tapi dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan dirinya sendiri. Bang! Su Chen mengangkat tangannya dan melemparkan Zheng Binrong keluar. Dia langsung jatuh ke tanah, dan semua tulang di tubuhnya hampir hancur. Tidak, jangan bunuh kami. Yang Guangxiu dan Zheng Binrong menggunakan tangan dan kaki mereka untuk mundur. Raut kebanggaan hilang dari wajah mereka, dan yang tersisa hanyalah rasa takut. Mampu mengalahkan Zheng Binrong dengan mudah berarti kekuatannya setidaknya telah mencapai tingkat seni bela diri tingkat lanjut. Satu-satunya yang bisa menyaingi dia adalah Tuan Sun. Pergilah. Ketika Su Chen memberi perintah, Yang Guangxiu, Zheng Binrong dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Tunggu. Su Chen berbicara lagi, membuat takut mereka berdua dan segera berhenti. Tuan Su, apakah Anda punya instruksi? Gelap dan jalanan licin. Di luar tidak aman. Hati-hati saat keluar. Ya, kami tahu, kami akan berhati-hati. Sebagai tanggapan, beberapa orang kehabisan nyawa. Baru setelah saya keluar dari lift saya merasa lega. Ayo, kita kembali dulu dan laporkan beritanya kepada Tuan Muda. Jika Tuan Sun tidak maju, kita tidak akan bisa membunuh anak itu. Bagus. Bang bang bang. Serangkaian ledakan meledak di dada beberapa orang. Yang Guangxiu dan Zheng Binrong tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa mereka telah melarikan diri, jadi bagaimana hal seperti ini bisa terjadi lagi. Tanda seru. Tiba-tiba, Zheng Binrong mengetahui yang sebenarnya. Tak perlu dikatakan lagi, itu semua pasti dilakukan oleh Su Chen. Tapi dia sudah kabur, jadi bagaimana dia melakukannya? Tanda seru. Mungkinkah kekuatannya telah mencapai? Dewa Kematian tidak memberi Zheng Binrong lebih banyak waktu untuk memikirkan masalahnya. Dia langsung jatuh ke tanah dan mati mendadak di tempat. Kematian Yang Guangxiu dan Zheng Binrong sudah diduga oleh Su Chen, tetapi dia berpura-pura baik-baik saja dan terus berbicara dengan Lin Ruohan dan yang lainnya. Setelah ketiga wanita itu mengobrol, Jian Yuan dan Guo Chanyu kembali ke kamar mereka. Lin Ruohan mandi sebagai kebiasaan, lalu keluar dengan mengenakan handuk mandi, dengan bahu terbuka dan kabut tebal, seperti kembang sepatu yang muncul dari air, segar dan halus. Saudara Chen, kamu membelikanku sepotong karang yang begitu besar, apakah kamu yakin itu bisa digunakan? Tentu saja, jika tidak, mengapa saya membeli barang ini? Su Chen berkata sambil tersenyum. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Apakah perlu digiling menjadi bubuk, lalu dijadikan lumpur dan dijadikan masker wajah? Ketika berbicara tentang masker wajah, Lin Ruohan menjadi bersemangat. Beberapa hari yang lalu, saya menonton iklan dan channel merilis sebuah produk. Masker koral sangat bermanfaat, tapi menurut saya masker kita seharusnya lebih baik daripada masker channel. Su Chen tidak bisa tertawa atau menangis, apa yang kamu pikirkan setiap hari? Benda ini untuk latihanmu, bukan untuk kamu gunakan sebagai masker wajah. Bab 775. Ekspresi Lin Ruohan langsung bersinar ketika dia mendengar bahwa karang kelengkeng digunakan untuk mengolah dirinya sendiri. Dia berlutut di tempat tidur dan melihat benda besar di bawah tempat tidur. Saudara Chen, bagaimana benda ini bisa digunakan untuk budidaya? Lin Ruohan bertanya dengan penuh semangat. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kekuatanku telah mencapai tingkat master seni bela diri. Jika aku memiliki karang mata naga ini, berapa tingkat yang akan dicapainya? Ia hampir bisa mencapai alam setengah dewa. Setengah dewa. Lin Ruohan berseru tak terkendali. Apakah itu berarti aku akan menjadi dewa? Su Chen. Kalau begitu, apakah kamu ingin masuk surga? Saudara Chen, kenapa kamu terlihat seperti itu? Ini jelas menjijikkan. Bisakah kamu menahan imajinasimu? Alam setengah dewa hanyalah sinonim untuk suatu level, bukan keabadian sejati. Kalau begitu aku tidak bersemangat untuk apapun. Tidak ada yang bisa membuatmu bersemangat. Saudara Chen, Anda mengatakan sebelumnya bahwa tubuh fisik saya tidak cukup kuat, jadi saya tidak dapat berlatih ke tingkat yang lebih tinggi. Bisakah itu dilakukan sekarang? Tentu saja dengan karang mata naga ini semuanya tidak akan menjadi masalah. Paji. Lin Ruohan mencium wajah Su Chen, saya tahu Saudara Chen adalah yang terbaik bagi saya. Lin Ruohan memakai masker wajah, dan mereka berdua berpakaian dan berbaring. Di dalam hotel abad baru. Ketika Zhou Qigang menerima berita kematian Yang Guangxiu dan Zheng Binrong, dia terlihat ngeri. Yang Guangxiu baik-baik saja, dia hanyalah orang biasa dan bisa membunuh terlalu banyak orang yang membunuhnya, tetapi Zheng Binrong berbeda. Ia telah memasuki ranah Wuzong. Meski ada banyak master yang berada di atasnya di Pulau Hong Kong, hanya orang-orang itu yang bisa dihitung. Mampu membunuhnya berarti pihak lain jelas bukan vegetarian. Apakah semua video pengawasan sudah diselidiki? Melihat bawahannya berdiri di depannya, Zhou Qigang berkata dengan wajah dingin. Guru, menurut video pengawasan, ketika Yang Guangxiu dan Zheng Binrong keluar dari hotel, mereka tiba-tiba jatuh ke tanah. Setelah penyelidikan forensik, penyebab kematian 6 orang dalam kelompok mereka semuanya karena pecah jantung, tapi pembunuhnya belum ditemukan. Siapa orangnya? Saudara-saudara di bawah masih berusaha mencari tahu. Oke, aku mengerti, kamu turun dulu. Zhou Qigang berkata tanpa ekspresi.
Semua pria di sekitarnya meninggalkan ruangan, dan Sun Yinghan datang. Tuan, saya khawatir masalah ini tidak sesederhana yang kita kira. Saya tahu ini, tapi penyebab kematian mereka terlalu aneh, dan banyak orang tahu bahwa Yang Guangxiu dan Zheng Binrong adalah anggota keluarga Zhou kami, tapi masih ada orang yang berani menyerang mereka. Ini jelas merupakan provokasi terhadap keluarga Zhou. Keluarga Zhou. Tuan, saya sudah menebak siapa pembunuhnya. Siapa? Saya pasti bertemu Su Chen di rumah lelang. Sun Yinghan berkata dengan sangat yakin. Menurut video pengawasan, beberapa dari mereka keluar dari hotel dengan tangan kosong, dan ekspresi wajah mereka sangat tidak puas. Terlihat dari ini rencana kami gagal, namun masih belum jelas apa yang digunakan Su Chen. Bunuh mereka dengan cara ini. Saya tidak menyangka orang bernama Su Chen masih hidup. Tuan, dari apa yang saya lihat, kita tidak perlu bermain-main dengan hal-hal khayalan ini. Sebaiknya kita lakukan saja. Zhou Qigang menyipitkan matanya dan berkata, bagus. Keesokan paginya, Su Chen dan Lin Ruohan bangun pagi-pagi dan bersiap untuk pergi ke Li Group. Soal proyeknya, sebagian besar sudah rampung kemarin, namun kini masih banyak detail yang perlu dibicarakan. Lin Ruohan siap mendiskusikannya dengan Li Suyun. Mereka berempat sarapan sederhana lalu berpisah. Li Suyun sekali lagi mengirim sopirnya untuk membawa Su Chen dan Lin Ruohan ke grup Li. Ketika mereka tiba di Lin Group, Li Suyun sedang menunggu di luar seperti biasa. Setelah dia menyapa Lin Ruohan, matanya diam-diam tertuju pada Su Chen. Meskipun dia adalah suami Lin Ruohan, Li Suyun tidak menganggapnya serius. Seorang pria cantik yang hanya tahu cara makan malam tidak tahan dengan tatapan Li Suyun. Adapun Su Chen, Li Suyun tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengannya. Tapi apa yang terjadi kemarin menyebabkan kesan buruk Li Suyun terhadap Su Chen kembali terpuruk. Beraninya Anda bersaing dengan tuan muda keluarga Zhou untuk mendapatkan sesuatu di pelelangan. Dia benar-benar nakal dan tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Keluarga Zhou adalah keluarga terbesar di Hong Kong. Meskipun keluarga Li menempati urutan ketiga, kesenjangan di antara mereka sangat besar. Tapi dia menghabiskannya tanpa berkedip. Lin Ruohan menghabiskan lebih dari 2 miliar untuk membeli apa yang disebut senjata ajaib. Dia seperti anak hilang. Li Suyun benar-benar tidak mengerti mengapa wanita cerdas seperti Lin Ruohan memilih pria seperti itu untuk dinikahi. Secara logika, pada levelnya, dia seharusnya sudah melewati usia melihat wajah. Dan kenapa kamu begitu bertekad untuk bersama pria seperti itu? Ini sungguh membingungkan. Li Suyun tidak terlalu banyak berpikir. Biarkan mereka menyelesaikan sendiri masalah mereka dengan keluarga Zhou. Ketika beberapa orang datang ke kantor, diskusi tentang proyek tersebut segera dimulai. Seperti yang diharapkan Lin Ruohan. Pertemuan tersebut sangat sukses, dan ketika terdapat perbedaan pendapat kemarin, konsensus dicapai hari ini. Hanya butuh satu pagi untuk menyelesaikan semua detail dari keseluruhan rencana. Selebihnya, orang-orang di bawah ini bisa melakukannya. Tuan Lin, detailnya telah diselesaikan. Sekarang saya akan mengajak Anda mengunjungi industri-industri di bawah grup Li kami, sehingga Anda dapat memiliki pemahaman yang komprehensif tentang grup Li kami. Oke. Lin Ruohan berkata sambil tersenyum, tidak menolak kebaikan Li Suyun. Dan ini juga merupakan bagian dari negosiasi dan kerjasama, jadi Lin Ruohan tentu saja tidak akan menolak. Tak lama kemudian, rombongan itu berkendara menuju resor yang terletak di Teluk Nanshan, Pulau Hong Kong. Nanshan Bay Resort adalah resor rekreasi dan hiburan nomor 1 di Pulau Hong Kong. Baik itu fasilitas hiburan di dalam maupun pemandangan di luar, semuanya adalah yang terbaik di Pulau Hong Kong. Berdiri di depan jendela hotel, Anda bisa memandangi birunya laut di hadapan Anda. Permukaan laut terbuka yang tak berbatas menawarkan pemandangan tanpa halangan. Tidak ada keraguan bahwa keluarga Li memang memiliki wawasan uniknya sendiri terhadap seni konstruksi. Hal ini pun membuat Lin Ruohan percaya diri dengan kerja sama ini. Pak Lin, cuacanya bagus sekali hari ini. Saya minta orang-orang bersiap. Ayo kita pergi ke laut dan mencoba makanan laut khas pelabuhan kita. Kita semua ada di sini. Kalau tidak mencobanya, rasanya seperti datang ke sini sia-sia. Li Suyun berkata dengan sangat antusias. Oke, semuanya terserah pengaturan Tuan Li. Kemudian, Li Suyun mengatur agar para eksekutif senior perusahaan menyiapkan hal-hal terkait dan bersiap untuk pergi ke luar negeri. Bab 776. Setelah 2 hari berhubungan, Li Suyun semakin merasa bahwa Lin Ruohan adalah wanita yang sangat langka. Dia memiliki wawasan unik dan naluri bisnis yang tajam dalam bisnis. Selama proses negosiasi, dia dengan cerdik menghindari semua risiko, yang secara tidak kasat mata menempatkan grup Lin pada posisi yang tak terkalahkan. Dia juga telah bertemu banyak ahli bisnis selama bertahun-tahun. Tapi hanya Lin Ruohan yang memberinya perasaan bahwa dia mungkin kalah. Li Suyun merasa bahwa dalam kerjasama ini, grup Li telah memberikan beberapa konsesi yang diperlukan dan mencapai hubungan kerjasama yang baik dengan grup Lin, yang juga sangat diperlukan untuk perkembangannya sendiri. Namun semakin sering hal ini terjadi, Li Suyun semakin merasa bahwa Su Chen tidak layak untuknya. Sungguh tidak pantas bagi wanita sebaik itu diambil alih oleh pria cantik. Tuan Lin, saya punya sesuatu yang mendesak, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Tuan Li baru saja mengatakannya. Saya dengar Anda dan Tuan Su pergi ke pelelangan di Hotel New Century bersama kemarin. Ya, apakah Tuan Li juga pergi ke sana? Itu tidak benar. Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu kepada Tuan Lin. Ada apa? Tuan Lin, seperti ini. Anda melakukan pelanggaran besar pada pelelangan kemarin. Mengenai perjalanan ke pelabuhan kali ini, saya menyarankan agar Tuan Lin lebih berhati-hati.
Saat berbicara, Li Suyun jatuh cinta pada Su Chen, dan niatnya terbukti dengan sendirinya. Tuan Li mungkin sedang berbicara tentang keluarga Zhou di Hong Kong, kata Lin Ruohan sambil mengacak-acak rambutnya karena kebiasaan. Apakah Tuan Lin sudah mengetahui hal ini? Saya sudah mengetahuinya sejak lama. Lin Ruohan berkata dengan tenang. Karena ini adalah lelang terbuka, setiap orang berhak untuk mengajukan penawaran. Tentu saja, kita tidak boleh melakukan upaya apapun untuk menawar barang-barang yang kita hargai. Jika keluarga Zhou tidak dapat menawar untuk kita, maka itu urusan mereka. Tidak peduli kapan itu terjadi, kami akan memanfaatkannya. Saya tidak takut mereka menimbulkan masalah. Awalnya, Lin Ruohan ingin mengatakan bahwa selama saudaranya Chen ada di sini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi Li Suyun adalah orang luar, dan dia masih malu untuk menunjukkan kasih sayang di depan orang luar. Anda boleh bebas melakukan banyak hal di depan orang-orang Anda sendiri, tetapi Anda harus lebih menahan diri di depan orang luar. Pendidikan dan kualitas keluarga Lin Ruohan tidak memungkinkannya menjadi orang yang menonjol dan tidak terkendali di depan orang luar. Li Suyun menghela nafas dalam hatinya. Terlihat bahwa Lin Ruohan adalah seorang pengusaha yang serius. Terlalu naif untuk berpikir bahwa Anda harus bertukar pikiran dengan keluarga Zhou mengenai masalah seperti ini. Keluarga besar seperti keluarga Zhou bahkan telah mengesampingkan hukum dan peraturan Pulau Hong Kong. Akankah mereka berargumentasi dengan Anda? Jawabannya tentu saja tidak. Jika keluarga Zhou benar-benar melanjutkan kasus ini, tidak hanya Su Chen yang mengungkap Lou Zi yang akan dihukum, tetapi bahkan grup Lin mereka mungkin akan terlibat. Kali ini, mereka kemungkinan besar harus membayar harga atas tindakan mereka. Tuan Lin, Anda adalah seorang pengusaha dari daratan dan tidak tahu banyak tentang situasi di Pulau Hong Kong. Li Suyun berkata dengan cemas. Pulau Hong Kong tidak seluas daratan. Di sini relatif tertutup. Keluarga Zhou di Pulau Hong Kong memiliki hak mutlak di sini. Bahkan jika kepala eksekutif Pulau Hong Kong bertemu, mereka akan menghormatinya. Tidak mungkin untuk berunding dengan mereka. Tidak masalah. Terima kasih Tuan Li atas kebaikan Anda. Saya rasa keluarga Zhou di Hong Kong tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun terhadap kami. Jangan terlalu memperhatikan mereka. Dengan tenang. Jangan terlalu khawatir. Li Suyun tercengang dan bahkan tidak tahu harus berkata apa. Mereka sudah membicarakan hal ini, apakah mereka tidak menyadari keseriusan masalah ini? Memikirkan hal ini, Li Suyun memandang Su Chen. Dia membuat masalah dengan Lou Zi kemarin, dan dia pasti memberi Lin Ruohan sup ekstasi di malam hari. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bersikap acuh tak acuh sekarang dan tidak menganggap serius keluarga Zhou. Li Suyun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan generasi tua. Dikatakan bahwa laki-laki takut masuk ke profesi yang salah dan perempuan takut menikah dengan pria yang salah. Kali ini, jika mereka tidak membayar harganya, mereka mungkin tidak dapat meninggalkan Pulau Hong Kong dengan selamat. Pada saat ini, seorang eksekutif dari grup Li berlari dan berkata dengan hormat. Tuan Li, kapal pesiar sudah siap dan bisa melaut kapan saja. Bagus. Setelah mengatakan itu, Li Suyun memberi isyarat mengundang dan bersiap membawa Lin Ruohan pergi ke laut untuk melakukan yang terbaik sebagai tuan tanah. Namun saat beberapa orang hendak menaiki perahu, terdengar suara sumbang. Mari kita tunggu hal-hal menyenangkannya. Mari kita selesaikan urusannya dulu. Suara yang tiba-tiba itu mengganggu langkah beberapa orang. Li Suyun merasa suara itu terdengar familiar, jadi dia tanpa sadar menoleh untuk melihat. Tiba-tiba, mereka menemukan lebih dari selusin orang mendatangi mereka, dan pemimpinnya adalah Zhou Qigang, tuan muda tertua dari keluarga Zhou, dan pengawal pribadinya Sun Yinghan. Itu datang begitu cepat. Li Suyun diam-diam berteriak, di kalangan kaya di Pulau Hong Kong, semua orang tahu bahwa Zhou Qigang adalah orang yang sangat tenang. Tapi baru saja ada konflik tadi malam, jadi saya membawa seseorang ke sini hari ini. Mampu mendorong Zhou Qigang ke level ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kemarahan di hatinya telah mencapai tingkat yang tak tertahankan. Tuan Zhou, mengapa Anda ada di sini? Kami hanya ingin pergi ke laut. Mengapa kita tidak bertemu secara kebetulan, bukan bersama-sama? Li Suyun menyambutnya dengan senyuman dan berkata dengan antusias. Tidak perlu berlama-lama. Aku datang ke sini hari ini karena ada urusan pribadi yang harus aku selesaikan. Sedangkan urusanmu, kita akan membicarakannya nanti. Nada suara Zhou Qigang terdengar memerintah. Zhou Qigang mungkin satu-satunya di Hong Kong yang berani berbicara dengan Li Suyun seperti ini. Li Suyun masih ingin berbicara, tetapi Zhou Qigang tidak memberinya kesempatan sama sekali, dan langsung melewatinya, berjalan ke arah Su Chen dan Lin Ruohan. Saat dia melihat Lin Ruohan, mata Zhou Qigang tertuju pada tubuhnya selama beberapa detik. Dalam hati, saya dikejutkan oleh kecantikan Lin Ruohan yang menakjubkan. Namun segera, Zhou Qigang kembali tenang. Kamu adalah Su Chen, kan? Ini aku. Su Chen menjawab dengan tenang. Sekarang setelah kamu mengakuinya, mudah untuk membicarakannya. Zhou Qigang berkata sambil tersenyum. Tadi malam, anak buahku pergi untuk membicarakan sesuatu denganmu. Pada akhirnya, mereka mati tanpa alasan. Mungkin kamu yang melakukannya. Jadi bagaimana jika aku yang melakukannya? Mata Li Suyun membelalak saat mendengar percakapan keduanya. Dia tidak menyangka Su Chen tidak hanya menyinggung Zhou Qigang di pelelangan, tetapi juga membunuh anak buahnya. Dia bunuh diri. Li Suyun khawatir. Dia telah menyinggung Zhou Qigang di pelelangan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tindakan yang tidak disengaja. Pada akhirnya, selama dia membayar sejumlah uang, itu mungkin akan terselesaikan. Tapi sekarang, dia secara terbuka telah membunuh anak buah Zhou Qigang, jadi masalah ini telah mencapai titik yang tidak dapat didamaikan.
Pada akhirnya, hal itu bahkan mungkin berdampak pada kerjasama kedua kelompok. Bersambung,